Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, a'azakumullahu jami'an. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman yang semoga senantiasa istiqamah di dalam kebaikan. Tidak ada kata yang sempurna kita ucapkan di pagi hari ini, yaitu selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa syukur itu sedikit sekali orang bisa merasakan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala menggambarkan di dalam surat Al-Baqarah, yaitu juz 2 lembar ke-9. Allah berfirman, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak dapat bersyukur. Semoga kita semuanya bisa termasuk menjadi abdan syakura, yaitu hamba-hamba yang dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan banyaknya manusia ini tidak dapat bersyukur, Allah bertanya, ada pertanyaan dari Allah di dalam surat Ar-Rahman yang terulang kurang lebih 31 kali, yang sebagian besar umat Islam pasti sudah menghafalkannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Inilah pertanyaan, kenapa mendustakan nikmat yang Allah telah berikan sehingga kita sungkar untuk dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Manusia ataupun seseorang itu tidak mau bersyukur kepada Allah karena di dalam surat Al-Alaq Allah menggambarkan, yaitu kalla innal insana la yatgha. Kalla, ketahuilah sesungguhnya manusia itu la yatgha, yaitu melampaui batas, ataupun manusia itu congkak, ataupun manusia itu sombong. Masya Allah, makasih Pak. Kenapa demikian? Manusia ini sombong, congkak, melampaui batas, ya, ataupun tidak mau bersyukur karena ar-ra'ahu istaghna. Karena manusia ini merasa istaghna. Ya. Apa itu? Ya, ini merasa cukup, merasa mampu, merasa berkuasa, dan merasa demikian. Ya. Makanya biasanya kalau sudah merasa seperti itu, ya,
ya ini sungkar untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang Allah berikan kepada kita. Sehingga sebagaimana dalam surat Ibrahim, ya ini jikalau kita dapat bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Jikalau tidak mau bersyukur ataupun kufur akan nikmat Allah, maka mungkin bisa jadi nikmat yang Allah berikan bisa berubah menjadi ujian dari Allah. Yang pertama, kata yang sangat sempurna dan dianjurkan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama bersyukur dengan adanya iman di dalam hati, kesehatan dan juga kesempatan untuk menghadiri di majelis kajian Ahad pagi di Mireng ini. Yang kedua, ya ini dengan rasa syukur itu pula kita seyogyanya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena lantaran beliaulah kita mengenal ya ini dinul Islam. Kita mengenal ma'rifatullah. Kita mengenal Allah, kita mengenal nabi-nabinya, dan juga kita mengenal agama Islam bil adillah, dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil yang bersumber dari Quran dan sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu Bapak Ibu, bagi orang yang bersolawat kepada beliau maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalasnya 10 kali lipatnya. Dengan apa Allah membalasnya? Mungkin salah satunya adalah memperkenankan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun terkabulnya doa. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita sama-sama, saya sendiri terutama mohon maaf belum bisa pakai bahasa Jawa, ya, izinkan kami pakai bahasa Indonesia, ya, boleh Bapak Ibu ya? Ya, tadi pembawa acara saya hanya paham 1, ya gitu. Apa tadi ya? Yang terakhir beliau ucapkan, ya, gitu. Jadi kami mohon maaf belum bisa pakai bahasa Jawa. Kami izin pakai bahasa Indonesia. Kalau emang dituntut untuk pakai bahasa daerah, saya bahasa Lampung, jenengan bahasa Jawa, gitu. Insya Allah buatan nyambung Pak ya, gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita di akhir bulan ini ataupun nanti di awal bulan depan ada momentum yang luar biasa. Bukan hanya untuk anak didik kita, anak-anak kita, tetapi untuk diri kita juga. Apa itu? Ya ini mari kita sama-sama mengorientasikan bahwasanya pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting. Kira-kira berpendidikan itu penting buatan Bapak Ibu? Penting. Ya, kata orang Jawa itu sing penting anake sekolah belajar, ndas dadi apa Pak? Oh gitu. Nah itu ya, ndas dadi sikil, sikil dadi sirah. Enggak ndas Pak ya. Nah, gitu ya. Ya gitu. Ya, ngapunten Bapak Ibu kalau bahasanya kasar. Itu istilah nopo, tapi kok sampai lihat sampai sekarang kok enggak pernah Pak. Ya. Walaupun kakinya ada matanya enggak mungkin Pak, kakinya dibilang kepala itu enggak mungkin Pak. Padahal kakinya punya mata. Itu hanya istilah saja. Ya. Karena apa? Karena pentingnya sebuah pendidikan, pentingnya sebuah keilmuan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita dilihatkan, kenapa pendidikan itu penting? Karena kita dikeluarkan di muka bumi ini tidak mempunyai pengetahuan sama sekali, kecuali pengetahuan fitrah. Ya ini apa?
pengetahuan fitrah ini pengetahuan tentang ketuhanan, sebagaimana Allah sudah menyumpah ketika dikatakan siapa Tuhanmu, apakah aku Tuhanmu, maka orang-orang ketika itu semuanya mengatakan ya ini betul engkau adalah Tuhan. Ya ini Allah Subhanahu wa taala diakui adalah sebagai Tuhannya. Karena apa? Allah menggambarkan orang yang dikeluarkan itu tidak membawa ilmu pengetahuan. Ya, sebagaimana Allah menggambarkan dalam surat An-Nahl ayat ke-78. Yakni wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Ada kalimat yang menarik ketika orang itu setelah proses setelah dikandung dikeluarkan buatan bapak ibu. Nah, ya. Kalau nggak keluar malah bingung bapak ibu ya. Jadi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, ya ini dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya. Kemudian apa? Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah memberimu as-sam'a, ya ini apa? As-sam'a, pendengaran. Kira-kira bayi niku habis lahir itu langsung bisa ngelihat atau mendengar bapak ibu? Dengar apa ngelihat bapak ibu? Ya, mendengar dulu. Ya, maka hidayatus tasmi'ah ataupun hidayatus sam'ah, yang pertama Allah memberikan petunjuk adalah melalui pendengaran. Jadi kalau bayi lahir itu walaupun betul matanya melihat, seolah-olah melihat tapi belum melihat. Kira-kira berapa bulan bapak ibu, berapa hari bapak ibu bisa melihat bayi niku? Pinten pak? Oh 5 hari. Oh kira-kira. Waduh le anake pripun iki ndek pian ya. Gitu. Nggih ngapunten ya. Ya, sekian hari, ya sekian minggu baru bisa proses melihat. Tetapi yang pertama kali Allah menjadikan ya ini pendengaran. Sehingga napa? Ketika mendengarkan orang yang paling dekat adalah seorang ibu. Ya. Makanya ada mendengar ibu biasanya langsung tenang. Kalau dengar bapaknya tenang atau nangis, saya nangis bapak ibu. Si nangis bapaknya pak. Ya, bukan anak mawon, bapaknya si nangis. Niki, jadi Allah mengeluarkan seorang bayi terutama dari perut ibunya la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali Allah menjadikan pertama ya ini pendengaran. Yang kedua ya ini wal absara, ya ini penglihatan, wal afidah, ya, dan juga hati nurani. Ya. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ya. Makanya ketika ada pendengaran, penglihatan dan hati yang suci, hati yang bisa membedakan bainal haq wal batil, maka insyaallah agar kita dapat menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka inilah pentingnya pendidikan. Pentingnya pengetahuan. Maka agar apa? Kalau orang sudah mempunyai anak, ya, karena salah satu tujuannya menikah itu apa Bapak Ibu? Iya, gitu. Kalau nggak salah dalam surat Quran, ya, surat Asy-Syura ayat 11, ya, kalau nggak salah, itu Allah Taala mengatakan salah satu tujuannya menikah adalah yadra'ukum fih, selain sakinah mawaddah warahmah dalam surat Ar-Rum itu. Ya ini yadra'ukum fi. Apa itu kalimat yadra'ukum fi? Tujuannya setelah menikah adalah memperbanyak keturunan. Ya, memperbanyak keturunan. Maka kata orang Jawa, banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak banyak masalah. Wah, iki lho angel ngoten ya.
banyak anak banyak masalah ngoten. Ya gitu. Bukan masalah Pak, tapi keunikan dalam pendidikan ya gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, agar napa? Agar kita kalau kita mendidik anak kita, generasi kita ataupun bahkan mendidik diri kita, ya ini agar kita tidak termasuk yang takut meninggalkan generasi-generasi di'afan, generasi-generasi yang lemah. Napa itu? Sebagaimana Allah Ta'ala menggambarkan dalam surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya. Jadi jangan sampai kita ini, dan kita harus takut ketika meninggalkan generasi-generasi yang lemah, keturunan-keturunan yang lemah. Bapak Ibu, kira-kira pendidikan itu khusus untuk anak atau untuk orang tuanya juga Bapak Ibu? Ya, semuanya. Karena nopo, dari lahir sampai liang lahat kita dituntut untuk mencari ilmu pengetahuan apapun bentuknya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita yang baru mencari tempat untuk pendidikan, apapun tempatnya, dimanapun tempatnya, baik formal ataupun informal, baik pondok pesantren yang modern ataupun pondok pesantren yang salafiyah, ataupun sekolah negeri, ataupun sekolah yang berbasis agama, ya, maka ada pondasi-pondasi yang perlu kita sama-sama ketahui dan kita ajarkan dalam pendidikan. Agar napa? Ya ini agar konsep pendidikan itu sebagaimana konsep yang diketahui oleh pendidikan yang ada di Indonesia. Apa tujuannya pendidikan? Ya ini memanusiakan manusia. Jadi konsep pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Nah, bagaimana cara memanusiakan manusia? Kalau kata kiai kami, setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, ya ini dalam pendidikan, dalam mencari ilmu pengetahuan, tujuannya adalah dengan cara nopo? Ya ini yang pertama adalah kuwatul akidah. Apapun pendidikannya, apapun ilmu pengetahuannya, itu harus kuwatul akidah. Ya, dengan pendidikan, dengan ilmu pengetahuan itu harus memperkuat akidah. Harus memperkuat keimanan, keyakinan, tali. Ya. Kenapa? Kira-kira akidah penting buatan Bapak Ibu? Penting. Ya. Jangan sampai malah anak-anak keturunan kita didik malah nggak tahu siapa Tuhannya, nggak tahu makna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Padahal dalam hadis dikatakan, napa? Miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka konsep yang pertama, pendidikan itu harus kuwatul akidah. Memperkuat, memperkokoh yang namanya akidah, keyakinan. Karena kita mempunyai keyakinan bahwasanya Tuhan kita satu atau banyak Bapak Ibu? Satu. Ya. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah ya, Allahu ahad. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi apapun pendidikan, dimanapun proses pendidikannya ataupun pencari keilmuannya, maka jangan lepas yang namanya akidahnya. Kira-kira kalau nyari sekolahan untuk anak ataupun kita belajar itu, tolak ukur pertama apa Bapak Ibu? Ya, agama Pak. Kalau sekarang boten Pak, tolak ukurnya gratis apa ora? Ya. Larang ngopo napa Pak? Murah. Betul mboten Bapak Ibu? Iya. Favorit atau tidak? Karena orang ngoten niku. Betul mboten Bapak Ibu? Kok ganggi-ganggi betul mboten iki?
Oh, kakara gitu nggih. Ngapunten Bapak, ben gak ngantuk ngono Pak ya. Gitu. Ya. Jadi tolak ukurnya itu adalah finansial Bapak Ibu. Ya. Ataupun tolak ukurnya kira-kira lulusan sana itu jadi orang atau mboten. Maksudnya cari pekerjaan itu susah atau tidak. Enten mboten Bapak Ibu? Ya, motivasinya bermacam-macam. Ya, maka kalau kita lihat sekolahan bagaimana tentang pendidikan akhlak pendidikan ya ini akidahnya, karena itu penting. Kalau akidahnya lemah, maka kita takut generasi-generasi kita, generasi yang tidak lagi menjunjung tinggi dinul Islam. Bahkan bisa mengatakan semua agama itu ya, kalau baik betul Pak. Ya, semua agama itu benar. Ya, karena kalau menurut agama kita, keyakinan kita yang benar itu apa Bapak Ibu? Hanya Islam. Kalau baik insya Allah semuanya baik. Ya, pada hakikatnya awalnya baik karena semua agama itu melalui kitab dan kitabnya itu juga dikirim ataupun melalui para nabi-nabi yang kita juga imani. Ya, nabi-nabi yang kita juga imani. Maka kalau sisi baiknya insya Allah baik, tapi kalau sisi kebenarannya kita yakini dengan akidah kita, keyakinan kita hanya agama Islam, agama yang benar. Tuhan Allah lah Tuhan yang hak, selain Allah Tuhannya adalah batil. Ini yang pertama. Jadi lihat sisi kedua, pertamanya ini sisi kuwatul akidahnya. Yang kedua Bapak Ibu, dalam pendidikan harus dilihat juga selain kuwatul akidah, kuwatul syar'iyah. Apa itu? Memperkokoh, memperkuat syariat. Ya. Syariat itu nopo? Ya, syariat itu ya, amalan yang dilakukan. Syariahnya bagaimana? Ya, ataupun kita kenal amalan dalam agama kita yang paling sempurna amalan itu dilakukan. Jikalau sempurna amalan itu dilakukan, maka sempurnalah amalan-amalan yang lain. Kira-kira amalan apa Bapak Ibu? Sholat. Ya, kalau sholatnya baik, maka dianggap semua amalannya itu baik. Jadi konsep dalam pendidikan dilihat bagaimana penanaman tentang sholatnya. Ya, bagaimana penanaman tentang sholatnya, terutama sholat yang wajib. Ya. Kira-kira nyuruh anak sholat itu susah atau mboten Bapak Ibu? Mendidik anak keluarga sholat itu susah mboten Bapak Ibu? Enten anake sholat tapi bapaknya ora sholat. Oh kok akeh malah gitu ya. Enten istrine sholat tapi suaminya tidak sholat. Enten suaminya sholat, istrinya belum sholat. Enten suami istri sholat, anaknya belum sholat. Pengennya nopo Bapak Ibu? Disolati. Ya, gitu. Ya. Pengennya sholat semua. Karena apa? Disebutkan wa'mur ahlaka bis-sholah. Suruhlah, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah ketika memerintahkannya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kuwatus syar'iyah, memperkokoh syariat. Syariat utama dalam Islam adalah tentang sholat. Ya. Ngapunten Bapak Ibu, coba kita lihat bapaknya itu kualitas sholatnya bagaimana, ibunya kualitas sholatnya bagaimana. Apakah kualitas sholat kita itu sebagaimana Ali bin Abi Thalib? Kira-kira nyandak mboten Bapak Ibu? Kualitas kita sama mboten Bapak Ibu? Sama Pak, sama namanya sholati. Nah, tapi beden kualitasnya. Contohnya apa? Ya ini Ali bin Abi Thalib pernah terpanah. Kemudian beliau mengatakan, cabutlah panah ini wahai tabib ketika kami mengerjakan sholat. Ketika dicabut panahnya tidak kerasa. Itu Ali bin Abi Thalib. Ataupun ada seorang sahabat ini dua sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dari kalangan Ansor, ya ini siapa? Abbad bil Bishr. Ya, ini dari kalangan Ansor.
Ya, dari kalangan muhajirin siapa? Ya ini Amr. Ya, Amr. Maka Abbad bin Ashr ini, beliau ini pernah menjaga ketika ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk harisul lail, untuk menjaga sahabat-sahabat yang lain dan Rasulullah untuk menjaga dari serangan musuh di malam hari. Ketika itu beliau Abbad bin Yasir ini sedang sholat. Ketika sedang sholat adalah panah yang meluncur, sehingga nopo di dalam tubuhnya kena 3 panah. Apakah dia pergi dari sholatnya? Tidak. Dia tidak mau memutus bacaan sholat. Sehingga selesai sholatnya, ketika dia selesai sholat, ditengok dalam dirinya itu sudah berlumuran darah. Dan 3 panah menancap dalam dirinya. Ketika sholat tidak kerasa Bapak Ibu, terkena panah ataupun dicabut panah. Itu kualitas yang melaksanakan syariat Islam para sahabat dulu ketika melaksanakan sholat. Kira-kira kualitas kita pripun Bapak Ibu? Cokot nyamuk mawon Pak, ceplok mati yo ngoten Pak. Ya gitu. Nggih mboten Bapak Ibu? Kesenggol sikile temennya, karena sikil temennya itu mau merapatkan sop malah diinjek, ngopo sih iki sikile kan gitu. Ya, kerasa mboten Bapak Ibu? Ya. Ataupun temennya itu mau nempelin kakinya, tapi karena nempelnya pengen kedekatannya lebih besar, akhirnya nginjek. Sing nginjek ra krasa meneh. Ya, sing nginjek sama yang diinjek lebih besar yang nginjek. Nah, gitu. Maka itu aja sudah tidak khusyuk. Maka coba tengok dari kualitas ibadahnya. Jadi pendidikan itu bagaimana syariatnya. Ya, penerapan quwwatus syariatnya, salat ataupun amalan-amal yang lainnya. Yang berikutnya Bapak Ibu, konsep dalam mendidik selain kuwatul akidah, kuwatul syar'iyyah, juga napa? Kuwatul akhlaqiyah. Kita tengok dalam mendidik itu konsepnya juga harus memperkuat akhlak. Karena salah satunya Nabi Muhammad liyutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus salah satunya untuk menyempurnakan yaitu akhlak. Bagaimana konsep kita ini agar anak-anak kita ataupun bahkan diri kita ini mempunyai akhlak adab yang baik. Bagaimana Bapak Ibu caranya? Ya, caranya sebagaimana kita coba mungkin tengok dalam surat Ibrahim juga, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisannya kaumnya, liyubayyina lahum, supaya dengan lisan itu bisa menjelaskan risalah yang Allah berikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita jujur dengan kemajuan teknologi yang ada, akhlak anak-anak sekarang ataupun generasi sekarang itu mengalami kemajuan atau kemunduran dari akhlak di zamannya panjenengan Bapak Ibu. Kemajuan atau kemunduran Bapak Ibu? Maju teknologinya tapi ya, kemunduran apa? Akhlaknya. Betul Bapak Ibu? Ya, ada kasus Bapak Ibu. Anak SD mau bunuh diri gara-gara nopo? Ditolak cintanya. Ya. Itu kira-kira kasus yang menggelitik atau lucu Bapak Ibu? Kasus yang tragis atau yang lucu Bapak Ibu? Ya, itu adabnya bagaimana Bapak Ibu? Bahkan enten Bapak Ibu di pondok juga, ya gara-gara HP-nya disita, mungkin pernah viral itu, ya ustadznya ditutuk karo balok ngoten niku. Ya. Bahkan itu oknum ya, tidak semuanya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah kemunduran yang luar biasa. Ya, kemunduran yang luar biasa. Nah, bagaimana kita penanaman adabnya? Ya ini dengan cara ngapunten Bapak Ibu. Sekarang orang Jawa, orang Jawa itu ical jawine. Ya, apa itu Pak? Orang Jawa ilang jawane. Kenapa saya bisa mengatakan orang Jawa ilang Jawanya? Karena orang Jawa khususnya hilang bahasa ibunya. Ya, ini ngapunten loh Bapak Ibu. Ya. Apa itu bahasa ibunya Bapak Ibu? Bahasa ibu Jawa itu apa? Bahasa Jawa. Saya tanya,
Kira-kira anaknya panjenengan ataupun komunikasi di rumah itu pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Nggih. Bahasa Jawa. Jawa ini apa Pak? Ngoko, alhamdulillah Pak. Ya, gitu. Tapi sithik Pak. Ya, sedikit. Masih desa sih kathah ngoten gitu. Kota benten katanya. Ya. Ngapunten Bapak Ibu, karena apa? Bahasa Ibu itu adalah pendidikan yang namanya tata krama. Ya. Unggah, ungguh, sopan, santun. Karena berbicara sesama sebayanya bahasanya berbeda dengan berbicara dengan yang lebih tua. Betul betul Bapak Ibu? Iya. Tapi anak-anak sekarang ngampun terang gagas Bapak Ibu. Ya, enggak tahu karena bahkan saya pernah jagong sama teman juga ya, orang kita juga, orang sinilah gitu. Ketika pembawa acaranya pakai bahasa Jawa, saya tanya artine nopo? Mbuh ora ngerti. Kan gitu. Terus kita ini tanya sama siapa? Orang aslinya saja enggak tahu artinya apa. Ya, karena bahasanya mungkin lebih halus. Ya, maka bagaimana pendidikan akhlak yang utama itu kembalikan generasi kita ke generasi ibu, ya, ataupun generasi bahasa ibu, sehingga jangan bangga dengan bahasa Inggrisnya, jangan bangga dengan bahasa-bahasa yang lainnya, tapi malah tidak bangga dengan bahasa ibu. Maka jangan salahkan kalau anak-anak kita akhlaknya ikut bahasa mereka, ya, akhlaknya ikut bahasa mereka. Ya, karena tidak diajari bahasa ibu, terutama bahasa Jawa yang orang Jawa. Kalau kami di Lampung juga bahasa Lampung. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang ketiga, ya ini kuwatul akhlakiyah ataupun kuwatul adabiyah. Jadi pendidikan itu mari kita sama-sama. Anak kita itu mau disekolahkan di mana? Memperkuat akidahnya tidak, memperkuat ibadahnya tidak, memperkuat akhlaknya, etikanya, attitude-nya tidak. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu apa? Baru quwwatul ilmiyah. Memperkuat yang namanya apa? Ilmi. Apa ilmi? Keilmuan. Ya. Jadi ulama-ulama dulu Bapak Ibu mendahulukan adab ketimbang ilmu. Kalau sekarang ilmu dulu atau adab dulu Bapak Ibu? Ya, kalau sekarang ilmu dulu Pak, adabnya mbuh. Sekarang akhirnya banyak orang pinter, tapi pinternya itu untuk, itu istilah yang tidak bisa disalahkan. Wong pinter akhirnya minteri, tapi ya konsepnya emang gitu Pak. Karena rezekinya nggih ngoten niku Pak. Ya, contohnya murid dipinteri gurune, akhirnya gurunya dapat rezeki. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, itu minteri sing bener nggih. Ya, tapi kalau minter yang salah, nah itu yang salah, karena bohong. Ini kuwatul ilmiyah, memperkokoh keilmuan. Pertanyaannya, Bapak Ibu pernah mengatakan, ayo sama-sama menuntut ilmu? Pernah Bapak Ibu? Ayo sekolah nuntut ilmu yang tinggi. Betul Bapak Ibu? Pertanyaannya, ilmu itu apa Pak artinya Pak? Apa Pak? Ilmu pengetahuan. Oke lah. Ada lagi selain pengetahuan? Ya. Di dalam kitab Ushulul Tsalatsah, ya ini disebutkan al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi ikan jaziman. Ilmu adalah idraku syai', mengetahui sesuatu sesuai hakikat dengan yakinnya, itu adalah ilmu. Jadi makna ilmu dalam kitab Ushulul Tsalatsah adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai hakikat dengan yakinnya. Maksudnya apa? Ya. Contohnya, ilmu itu bisa diraih dengan nazari dan dzaruri. Ilmu nazari contohnya, api itu panas. Yakin nggak Pak api itu panas? Yakin. Nek nggak yakin coba Pak cekel loh. Ya. Itu namanya ilmu
dzaruri. Mencari ilmu dengan cara dzaruri. Ataupun ada juga pengetahuan. Tadi Bapak mengatakan pengetahuan. Ya. Ya ini napa? Air laut itu napa Pak? Asin. Coba kalau nggak yakin asin minum mau 1 gelas. Ya. Yakin Pak air laut itu asin? Yakin. Ya. Itu namanya ilmu dzaruri. Tetapi ada ilmu nazari, ilmu yang perlu penelitian, ilmu yang perlu metodologi, ilmu yang perlu dengan epistemologi dan seterusnya. Contohnya apa? Sholat itu menyehatkan, ya. Ataupun puasa itu menyehatkan. Sebagai contoh, orang sebelum operasi itu dianjurkan untuk apa Bapak Ibu? Puasa. Berarti betul sabda Nabi ataupun perkataan bahwasanya napa? Salat itu puasa itu menyehatkan. Nah, kalimat tentang puasa dan juga menyehatkan itu butuh ilmu yang disebut dengan ilmu nazari, ilmu yang perlu dengan penelitian dan pembuktian. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, maka ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya dengan yakinnya. Contohnya adalah ilmu mengenal Allah. Maka kita tahu hakikatnya Allah adalah satu-satunya yang diibadahi, satu-satunya yang disembah, ya, dengan yakinnya. Agama Islam adalah agama yang benar, ya, agama yang diridhoi oleh Allah kalau kita betul dengan yakinnya. Ini ilmu. Maka Bapak Ibu kita tengok anak-anak kita ini dalam belajarnya itu memperkuat keilmuannya ataupun memperkuat yang lainnya, ya, memperkuat yang lainnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ya ini nopo ke dalam pendidikan kita tengok pondasi yang berikutnya, ya ini nopo quwwatul ikhwaniyah, ya, nopo niku, ya ini kekuatan ataupun memperkokoh persaudaraan, ya. Kenapa kita ngapunten Bapak Ibu, kita hanya punya konsep, ya, ukhuwah Islamiyah. Betul Bapak Ibu? Kita punya konsep betul Bapak Ibu, ukhuwah Islamiyah? Ya. Al muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Bahkan dalam hadis sebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berarti ada konsep ukhuwah Islamiyah, ya. Tapi ngapunten Bapak Ibu, umat Islam sekarang mau membantu kalau satu alma mater, satu organisasi, satu pilihan politik, satu apa lagi Bapak Ibu? Satu kepentingan, ya. Tapi kalau pendapatannya berbeda, maka beda pendapat, ya, gitu. Jadi kalau pendapatannya berbeda, akhirnya beda pendapat. Jadi perpecahan itu bukan karena perbedaan pendapat Bapak Ibu. Karena apa? Karena perbedaan pendapatan. Ya, gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini padahal kita punya konsep, ya ini apa? Quwwatul ikhwaniyah ataupun, ya, persaudaraan sesama muslim. Dalam Quran disebutkan asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kalau Nabi dan para sahabatnya itu keras kepada orang-orang kafir. Maksudnya keras apa? Keyakinannya. Keras akan konsep ketauhidannya. Ya, tetapi kalau dalam muamalat biasa saja. Ya, karena lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tetapi sesama muslim itu ruhama'u bainakum. Kasih sayang sesama muslim itu kelihatan. Itu konsep Bapak Ibu. Tapi ngapunten, saya saudara kami, ya, di Lampung Tengah itu kebanyakan adalah non muslim, ya, non muslim, ya. Beliau keluarga kami punya rumah ibadah besar-besar di Lampung Tengah, ya. Kalau ada jamaahnya tidak bisa sekolah, maka yang menyekolahkan adalah rumah ibadah. Kalau jamaatnya kalau mereka menyebutnya tidak bisa berobat, maka yang ngasih fasilitas obat siapa? Rumah ibadahnya. Kalau jamaatnya ada yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan,
rumah ibadahnya itu hadir. Nah, kira-kira rumah ibadah kita ya, itu sama mboten Bapak Ibu prosesnya? Ya. Sana mboten Bapak Ibu? Buat rebutan sekarang Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi rumah ibadahnya buat rebutan. Enten mboten Bapak Ibu? Enten. Ya, coba kalau kita masuk ke masjid sudah sama satu-satu imamnya. Ya. Satu aja imam, enggak semuanya pengen jadi imam. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini konsepnya. Maka persatuan memperkokoh persaudaraan. Kalau kita sama muslim yaitu persaudaraan sama muslim. Tapi kalau menurut negara yaitu ukhwatul watoniyah, persaudaraan sama kenegaraan. Karena kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia, agar tidak sebagaimana negara-negara di luar sana. Bapak Ibu yang kami hormati, ini. Jadi kita tengok saudara anak-anak kita ataupun diri kita dalam pendidikannya ini nopo lebih memperkokoh persaudaraan atau bahkan memusuhi saudara sesama muslim. Jangan-jangan dididik malah menjadi duri dalam nopo Pak? Duri dalam daging Pak. Nopo musuh dalam selimut. Akhirnya yang menghancurkan Islam malah dari orang Islam sendiri. Yang merusak marwah katanya Islam adalah rahmatanil alamin juga dari umat Islam sendiri yang dididik dengan salah pendidikan, salah persepsi tentang Islam yang cinta damai dan cinta kasih yang kita kenal menjadi Islam menjadi rahmatanil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini. Kemudian yang terakhir, kita juga jangan lengah dalam pendidikan, ya ini apa? Quwwatus saksiyah. Ya ini napa? Memperkokoh, memperkuat, ya ini politik. Ya, politik itu saya mau tanya nih, kepemimpinan itu penting buatan Bapak Ibu? Penting buatan Bapak Ibu? Sekarang ngomong penting biyen mbuh. Ya, penting buatan Bapak Ibu? Kalau dipimpin oleh orang soleh, insya Allah kita menjadi. Kalau dipimpin orang baik, insya Allah kita menjadi baik. Masalahnya ketika mencari orang baik, kita belum siap Bapak Ibu itu jadi orang baik. Belum siap untuk dipimpin oleh orang baik. Buntinya nopo? Nek ngaji nggih dateng. Ya. Tetapi kalau suruh nanti ada pemilihan, karena kita demokrasi, milihnya satu suara itu sangat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Tapi satu suaranya ada uang 50.000 geser Bapak Ibu. Ya. Geser buatan Bapak Ibu? Lumayan 5 tahun sekali. Ya, 5 tahun sekali dibayar 50.000. Bongkone ya 5 tahun sekali Bapak Ibu. Ya. Maka kuwatus saksiyah, memperkuat, ya ini memperkokoh, ya ini politik sesama muslim. Siapa yang akan mengangkat kalimat la ilaha illallah kecuali adalah pemimpin muslim. Ya. Kira-kira ada mboten Bapak Ibu pemimpin non muslim mengangkat kalimat la ilaha illallah? Enten mboten Bapak Ibu? Enten mboten Bapak Ibu? Nah, insyaallah kalau ada itu masuk Islam insyaallah. Ya, gitu. Tetapi kalau pemimpinnya umat Islam, ya maka apapun agamanya insya Allah akan selamat, akan dilindungi. Tetapi kalau umat Islam yang dipimpin, kita tengok di mana-mana itu umat Islam senantiasa terzalim. Maka kuwatus syakhsiyah, memperkuat yang namanya politik. Bapak Ibu ya kami hormati, inilah pendidikan. Semoga panjenengan mendidik anak itu mahal yang jenengan keluarkan, ya waktu yang jenengan luangkan itu tidak sia-sia. Karena nopo? Memperkuat untuk memperkokoh sebagaimana yang Allah dan para sahabatnya dan nabinya dan para sahabatnya juga mempercontohkan. Ya. Dari akidahnya, dari amaliyahnya, dari adabnya, dari keilmuannya, dari persaudaraannya, dari bagaimana cara berpolitik yang baik. Ya, karena kita umat Islam harus mencontohkan sesuatu yang baik, karena Allah itu mencintai sesuatu yang baik, tidak akan menerima dari sesuatu yang buruk. Sebagaimana kurban itu kalau kurbannya baik maka Allah akan terima, tapi kalau kurbannya tidak baik maka Allah tidak terima, sebagaimana sudah dicontohkan dalam Quran, yakni kisah tentang Qabil dan Habil. Ya, ini Bapak Ibu yang kami hormati, semoga sedikit ini untuk mendidik anak-anak panjenengan tidak salah niat, dan niatnya hanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga nanti akhir kalam kita juga kalimat la ilaha
ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit tausiah. Ini belum ada persiapan karena saya dihubungi panitia itu jam 12 kurang berapa menit gitu. Ya, harusnya Ustadz kita Siddiq Ismail kalau nggak salah dari Darul Arkom ya, karena beliau tidak enak badan, semoga sehat ya gitu. Ini jadi untung belum tidur gitu. Saya bilang sama panitia ya, kalau mepet-mepet saja ya saya nggak mau dijadwal, tapi sekali-kali boleh, tapi bukan mepet lagi Pak itu Pak ya. Wih saking mepetnya Pak gitu. Ya, gitu. Untung belum tidur karena habis ada acara. Mungkin ini Bapak Ibu kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan Fadol. Mohon waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Ustadz menyatakan bahwasanya untuk kita perlu memperkuat kuatum akidah dan kuatum syariah. Yang saya tanyakan mohon tipe cara-cara untuk mendidik anak untuk mudah melaksanakan sholat, karena sholat merupakan fondasi agama dan itulah amalan yang akan diterima ketika itu baik, semuanya baik. Kebanyakan untuk saat ini anak-anak itu untuk diajarkan sholat itu susah. Terus apalagi waktu subuh, sampai-sampai kita tuh geblek anak, menjewer anak untuk ikut sholat subuh. Tapi ketika itu kita laksanakan, kita juga merasa kasihan ya itu. Terus yang kedua, ketika kita bersih keras terhadap anak itu untuk ikut melaksanakan, kadang-kadang dia marry terhadap kakaknya yang lebih gede, yang mana dia sudah tahu unggah-ungguh. Kalau kita perlakuan kasar kan dia mempunyai rasa emosi mungkin ya. Nah itu bagaimana caranya atau untuk mengajarkan anak untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu khususnya, apakah boleh dan diizinkan untuk sampai dengan geblek, jewer atau nyubit anak itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah berulang kali mengajak sampai-sampai dengan cara kekerasan itu tadi, tapi dalam koridor pengen mendisiplinkan anak itu, ketika itu apakah harus terus menerus kita kejar dengan perlakuan begitu, ataukah kita serahkan ke Allah untuk pertanggungjawaban kita terhadap Allah bagaimana? Itu dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini pertanyaannya, karena kita punya anak semua. Kira-kira kalau kesah beliau itu mewakili kita semua buatan Bapak Ibu? Mewakili banget kayaknya ya gitu. Nah bagaimana kita menanamkan cinta sholat kepada anak ya? Kan kalau ada, apakah dengan kekerasan itu dibolehkan ya? Pertama, pendekatan anak itu adalah harus pakai hati. Jadi sebagai contoh lah, kita kalau dalam Quran disebutkan idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi Nabi Musa dan Nabi yang menemani Nabi Musa itu untuk pergi ke Fir'aun ya, dengan cara layyinan, dengan cara kata-kata yang lemah lembut, dengan sikap yang santun ya. Fir'aun sudah tahu, togonya itu mengatakan ya, dia mengatakan adalah seorang Tuhan. Itu kerasnya luar biasa. Nah bagaimana kita mendekati anak kita dengan perkataan layyinan? Maka dalam surat An-Nisa itu, ketika kita takut meninggalkan generasi di'afan khafu alaihim, maka ada dua metodenya. Yang pertama fattaqullah, ya ini bertakwa kepada Allah. Jadi konsepnya kalau anak mau sholat, maka bapak dan ibunya harus sholat, kakaknya harus sholat. Jadi pondasi utama itu di anak pertama Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kalau sekarang tuh antara anak pertama dan anak kedua itu jaraknya jauh buatan Bapak Ibu. Kadang-kadang jauh Pak, jadi untuk mentornya susah ya. Jadi ngapunten, kondisikan kakak-kakaknya dulu ataupun kondisikan orang tuanya. Pertama fattaqullah,
Namanya takwa itu kan menjalankan sesuatu dan juga meninggalkan sesuatu yang apa Allah perintahkan, ya, yang apa Allah cintai. Maka sebagaimana di dalam surat surat Al-Kahfi, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Ada sebuah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, bertemu dalam beramal mencari ilmu Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Dalam perjalanannya ada tembok yang mau roboh. Kemudian sama Nabi Khidir ditegakkan kembali. Karena apa? Di bawahnya ada kanzul lahuma, ada harta yang tersimpan. Kalau kita kenal dengan harta karun. Disebabkan apa? Kok Nabi Khidir itu menjaga sebagaimana yang Allah perintahkan. Kenapa bisa dijaga oleh Allah? Wa kana abuhuma sholihah. Karena disebabkan kedua orang tuanya itu orang tua yang soleh. Jadi penjagaan anak itu sekarang tidak bisa Pak hanya untuk kita sendiri. Menyuruh anak itu tidak bisa kita sendiri, tapi harus melibatkan Allah. Bagaimana cara melibatkan Allah? Buat keluarga itu menjadi keluarga yang soleh, suami istri harus soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, waqulu qaulan sadida, berkata benar, berkata layina, berkata yang santun. Jadi jangan sampai kita anak-anak sekarang itu kan ngapunten Bapak Ibu wis pinter-pinter karena peganganin apa? HP. Ya, betul Bapak Ibu? Anak sama bapak itu masalah HP pinteran sinten Bapak Ibu? Oh, kadang-kadang ngapun jenengane dikecengi sama anak. Ya, diapusi sama anak. HP ini di password aja kita tidak tahu bagaimana bukanya. Ya, ngapunten Bapak Ibu. Inilah. Nah, bagaimana mendidik anak? Yang pertama tadi kita dekatkan dulu diri kita dengan Allah. Contoh kita bertakwa, salah satunya kita juga melaksanakan sholat. Yang kedua berkata yang baik. Kemudian yang ketiga, jikalau nanti seperti ini susah, yang ketiga apa? Latihan. Latihannya bagaimana? Kalau masih kecil di atas umur 3 tahun, tolong bopong mereka sholat jamaah ke masjid. Ya, tapi ngapunten Pak, sekarang masjid itu dilarang bawa anak, ngoten nih Pak. Itu. Enten mboten Bapak Ibu? Aku isi salah sapa Pak? Tak miri Pak. Ya, jadi kalau generasi sekarang nggak mau sholat itu yang salah. Ya namanya generasi anak-anak itu generasi yang enten mboten Pak, anak-anak kayak jenengan iki Pak. Ya. Mboten Pak, anak-anak budal merokno, budal mriki, ya lari sana lari ke sini berisik, ya itu memang jiwa anak-anak. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita berikan kesempatan untuk latihan. Maka pertama latihan. Ya, dari umur 3 tahun, umur 2 tahun ajak anak sholat subuh ke masjid, sehingga sholat subuh nggak jam 7, nggak jam 8. Ya, tapi kalau emang jam 7 jam 8 bangunnya ya nggak apa-apa Pak, diajarkan untuk sholat. Ayo sholat dulu. Ya, itu antara sholat subuh ke sholat duha Bapak Ibu ya. Gitu. Ini ajarkan. Kemudian yang terakhir, kenapa? Ya ini kalau nanti anaknya sudah kita didik dari awal sampai akhir kok masih sama, maka apakah boleh dengan kekerasan? Ngapunten Bapak Ibu, kekerasan itu kalau udah umur 7 tahun ke atas. Ya, bukan keras ya, tapi dengan ketegasan. Ya, dengan apa? Mungkin dia suka HP, HP-nya disita dulu. Ayo sholat dulu, HP-nya ditinggalkan dan lain sebagainya. Karena apa? Konsep pendidikan kalau dulu ya ini gudel manut. Apa Pak istilah niku Pak ya? Ya, gudel manut kebo kalau dulu Bapak Ibu. Kalau sekarang sekarang kebo nyusu gudel ngoten niku gitu. Ya, itu istilahnya sekarang. Karena apa? Power orang tua, izah orang tua, qawamahnya seorang tua. Orang tua karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya, qawamahnya, kepemimpinan seorang laki-lakinya itu ya jauh di keluarga itu. Ya. Kewibawaan seorang bapak itu dipandang istri dan anaknya itu jatuh. Muruahnya jatuh. Nah, ini bermasalah Bapak Ibu. Maka ketegasan itu penting. Bukan egois ya, bapak itu bukan diajarin egois, tapi sebuah ketegasan. Ketika salah ya salah, ketika benar ya benar. Ya, ini yang keempat. Ya. Jadi yang pertama tadi dekatkan diri, solehkan diri kita dulu kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah berkata yang lainan, yang lemah lembut ataupun yang benar. Yang ketiga latih dengan kebiasaan, ya diajak untuk sholat dan sebagainya. Kemudian yang keempat butuh ketegasan dari orang tua. Jadi kalau sekarang kan orang tua diancam banyak Pak. Aku mau sekolah Pak kalau dibelikan motor. Akhirnya dibelikan
motor. Ora diberikan motor disembelih, Pak. Enten Pak kasus. Enten mboten Pak? Enten. Itu salah pendidikan. Kemudian yang terakhir, ya. Tadi kata beliau mengatakan, apakah kita ada kewajiban untuk terus-menerus menyampaikan? Secara hukum, ya, secara hukum disebutkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada sesuatu yang baik dan mencegah sesuatu yang buruk itu pertama kali adalah hukumnya wajib. Ya, kita menyuruh anak kita sholat, pertama kali hukumnya wajib, tapi seterusnya adalah hukumnya sunnah. Ya, mendidik keluarga kita menjadi ayo sholat harus kita lakukan yang pertama kali dan ada upaya karena itu hukumnya wajib. Tetapi kalau terus menerus kok isik ngeyel wae, nggak mau, itu sudah sunnah. Mau dijalankan ya alhamdulillah, tidak mau dijalankan ya sudah. Tapi kalau masa orang tua anak era sholat, suami istrinya nggak sholat biasa saja, istri suaminya nggak sholat kok biasa saja, berarti keimanannya, kecintaannya belum. Karena apa? Bahagia yang hakikatnya adalah dalam surat Al-Imran, zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu adalah kebahagiaan sejati. Ya, masa kita mau masuk surga sendiri? Kan pengennya masuk surga semua keturunan kita, bahkan nenek kita, kakek kita, anak keturunan cucu cicit besok pengen masuk surga bersama. Ya, dengan cara apa? Terutama tadi pola-pola pendidikan yang kita sudah sampaikan. Ngoten Bapak Ibu, Bapak ngapunten sedikit gitu. Nggih, mungkin iki enten malih nginjing mungkin kalau bisa karena waktunya sudah lebih 5 menit. Ya, barakallahu fikum, astaghfirukum minal khata'. Ada kata salah saya mohon maaf. Akhirul kalam saya kembalikan ke Rasul Jalasah ataupun ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.